Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ighfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali membaca kitab Bulughul Maram. Hari ini kita berada di bab tentang najis. Masih bab taharah dan kali ini kita bab najis. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, lamma kana yaum Khaybar, tatkala terjadi peperangan Khaybar, pada saat peperangan Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Talha. Fanada, lalu dia mengatakan, menyeru, innallaha wa rasulahu. Abu Talha menyampaikan pesan Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yanhayanikum, melarang kalian, an luhumil humuril ahliyah, memakan keledai kampung. Fa innaha rijsun, karena keledai kampung itu najis. Keledai mungkin di tempat kita tak ada ya. Tapi orang Arab itu menjadikan keledai itu seperti tunggangan harian mereka. Kalau di Mesir kita bisa saja menemukan orang naik keledai di tengah-tengah kota. Di tengah kota, kalau di kita orang naik motor. Di Mesir bahkan di tengah kota orang masih menjadikan keledai itu sebagai kendaraan pribadi, terkhusus orang-orang yang mungkin ekonomi lemah. Apalagi di kampung perkampungan, maka mereka naik keledai untuk mengangkat-angkat barang. Seperti orang kita mungkin naik motor untuk aktivitas sehari-hari, mereka naik keledai. Jadi hadis ini melarang, menyampaikan pesan Allah dan Rasul, haram hukumnya memakan keledai, tapi kategorinya di situ disebutkan, yaitu keledai ahliyah. Jadi keledai binatang itu ada dua macam. Ada binatang jinak yang hidup di perkampungan bersama warga, yang dijadikan tunggangan, yang dijadikan kendaraan. Ada namanya binatang wahsyi. Binatang wahsyi ini artinya binatang yang liar. Nah, begitu juga kuda. Ada kuda yang sudah jinak, ada kuda yang liar. Ada yang keledai ini juga ada keledai jinak, ada keledai liar. Khusus keledai, ada ulama menyamakan hukum keledai dengan hukum kuda. Tapi kebanyakan ulama tidak menyamakan, keledai tersendiri, kuda tersendiri. Nah, khusus kuda, khusus keledai ini yang ahliyahnya diharamkan untuk dimakan, tapi yang liarnya dibolehkan untuk dimakan. Artinya bukan peliharaan dan dia hidup di tengah hutan dan segala macam. Artinya bukan ternak, bukan keledai kampung tadi itu maksudnya keledai yang biasa hidup di masyarakat, yang biasa digunakan angkat-angkat barang gitu. Tapi yang liar itu berbeda. Yang liar itu boleh dimakan, tapi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat itu haram untuk dimakan. Berbeda dengan kuda. Kuda, ada hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah melarang memakan keledai tapi membolehkan untuk memakan kuda. Sehingga menghalalkan kuda itu lebih banyak ulama menghalalkan kuda. Nah, artinya kuda boleh disembelih untuk dimakan gitu ya. Tapi kalau keledai ini ada hukum tersendiri. Nah, sekarang sebenarnya hadis ini mengapa masuk dalam bab thaharah, bab suci? Menerangkan bahwa binatang itu binatang yang tak boleh dimakan
maka dia disembelih pun, maka dia tetap jadi bangkai. Bangkai itu satu dari 6 macam atau 7 macam najis. Najis itu apa? Pertama, anjing, babi itu mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Anjing babi ini disamak kulitnya pun dia tidak akan suci. Apapun yang ada di organ anjing dan babi ini, maka dia tetaplah najis. Apalagi najis, darah segar, darah busuk seperti nanah. Apalagi najis, semua yang keluar dari kubul dan semua yang keluar dari dubur, kecuali air mani, selebihnya najis. Apalagi najis, muntah. Apalagi najis, bangkai. Apalagi najis, minuman yang memabukkan. Nah, masuk satunya adalah bangkai. Maka binatang itu ada dua macam. Ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang tak boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan, jika dia disembelih, maka dia bukan bangkai. Tapi binatang yang tak boleh dimakan, disembelih pun tetaplah dia bangkai. Nah, begitu. Maka statusnya adalah najis. Nah, begitu dia. Begitu juga binatang yang bangkai itu banyak, yang macam-macam. Di antara bangkai itu adalah organ tubuh binatang yang sudah terlepas dari binatangnya, padahal binatang itu masih hidup. Nah, misalkan orang mencuri sapi, tapi yang dia potong kakinya saja, misalkan. Sapinya masih hidup, dipotong kakinya, maka kakinya itu adalah bangkai. Nah, maka dia haram dimakan. Maka hati-hati. Dalam mazhab Syafi'i, bulu kucing itu bisa jadi najis. Maka hati-hati bulu kucing yang ada di tempat sholat kita. Yang kalau jumlahnya agak sedikit banyak, kalau cuma 1-2 oke dimaafkan. Tapi kalau jumlahnya sedikit banyak dia najis. Dalam mazhab Syafi'i itu sholat tidak sah. Karena dia sholat di atas bangkai. Kenapa disebut bangkai? Karena bulu itu sudah copot dari badan kucing yang masih hidup. Nah, maka dia jadi najis. Maka hati-hati binatang kucing, jangan izinkan dia bermain-main di atas tempat alas sholat kita. Karena biasanya kucing itu bulunya banyak bertaburan. Bisa membuat sholat kita tidak menjadi sah, tak sah. Nah, ini masalahnya. Nah, bangkai. Maka kalau kita kena bangkai berarti kita kena najis. Maka hati-hati. Banyak perdebatan ulama dalam masalah bangkai ini, masalah binatang ini, termasuk masalah kencing binatang. Nah, ada yang mengatakan bahwa kencing binatang itu disepakati oleh ulama, tergantung binatangnya boleh dimakan atau tidak dimakan. Ada yang menyamakan kencing binatang dengan liur binatang, itu berbeda. Liur dengan kencing itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa kencing unta itu adalah obat. Nah, tapi ulama dalam hal ini melihat dulu bahwa pertama yang dilihat adalah ada yang membedakan binatang itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Yang kedua, ulama seperti mazhab Syafi'i mengatakan semua kotoran itu mau unta mau tidak unta maka dia adalah sifatnya najis. Nah, jadi kalau seandainya memang dia hadis itu mengapa dibolehkan berobat dengan kencing unta? Berobat dengan kencing unta itu adalah berobat dalam kalau berobat banyak pengecualian. Nah, bisa jadi pengecualian berobat itu apalagi kalau dalam kondisi darurat. Yang darurat itu adalah ad-daruratu tubihul mahsurat. Begitu ulama membuat kaidah. Kalau dia darurat, yang haram-haram pun dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara najisnya tetap najis. Orang minum onta, maka bibirnya bernajis. Perkara misalkan minum kencing onta tadi. Kalau kencingnya itulah obat, sehingga darurat kita harus meminumnya. Kalau darurat ya, kita minum dia, karena itu obat yang ada. Tetap ulama mengatakan cari yang halal untuk dijadikan obat. Karena itu diperdebatkan oleh ulama. Al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari areal perbedaan pendapat itu jauh lebih baik bagi kita. Jika ada ulama mengharamkan, ada ulama membolehkan, yang lebih aman bagi kita tidak mengerjakannya. Nah, kalaupun ada di antara kita darurat harus meminumnya, maka dia darurat untuk diminum. Sedangkan materi kencing itu tetaplah najis. Maka orang bibirnya ya terkena najis, bajunya yang terpercik kencing unta, maka dia akan najis. Nah, di situ ada perbedaan ulama dalam. Maka ini bukan perkara. Maka kita kalau berobat, ya saat ini kan kita mungkin tidak darurat. Tapi kalau darurat sifatnya, maka hukumnya sifat hukum darurat.
kita berobat dengan kencing unta, tetapi tetap materinya tadi itu adalah materi yang sifatnya najis. Jangan sampai dia kena sehingga sholat kita tak menjadi sah. Nah, inilah sekelumit tentang pemahaman daripada hadis ini. Maka hati-hati, ada yang disebut dengan bangkai. Bangkai itu kalau kecuali anjing dan babi, bangkai itu bisa dimanfaatkan kulitnya kalau disamak. Saya sudah pernah jelaskan ini, kalau disamak. Setelah disamak, maka kulit binatang apapun boleh digunakan, tapi bukan untuk dikonsumsi, untuk dipakai aksesoris. Seperti pakai kulit buaya, seperti kulit ular, seperti kulit apa saja, harimau kah itu, setelah disamak, maka kulitnya boleh dipakai. Nah, tapi kecuali dua binatang, binatang anjing satu, babi satu. Tapi setelah disamak, bagaimana disamak itu? Itu kulit betul-betul sudah dikikis dari benda-benda yang dapat membuat dia busuk. Setelah itu direndam betul-betul pakai air yang zatnya kuat, lalu dijemur sampai kering kerontang, baru dia disebut dengan kulit yang sudah disamak. Maka pakailah, mau pakai sepatu, mau jadikan kulit pinggang, mau jadikan dompet, ya terserah, apapun, kecuali dua, anjing dan binatang. Karena dua ini tidak bisa disamak, tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau yang lain boleh, maka statusnya itu sudah disamak. Bangkai kulit kalau sudah disamak, maka dia boleh dipakai. Tidak lagi statusnya sebagai bangkai yang diharamkan. Nah, ini dia pemahaman daripada hadis ini, agak meluas penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.